Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan awas perangkap, kaya atau miskin. Saya membacakan doa ayat firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9, sebagaimana disampaikan oleh Agur bin Yake dari Masa. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, apa yang saya bacakan tadi adalah permintaan atau doa dari seorang yang bernama Agur bin Yake. Permintaan ini memiliki dasar dalam pengalaman hidup sesuai dengan pengamatan penulis bahwa ada konsekuensi yang harus diwaspadai bila mana kaya, demikian juga apabila orang miskin. Dalam hal kaya, orang bisa menyangkal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dalam keadaan kaya, orang bisa tak peduli lagi dengan Allah Sang Pencipta. Dalam keadaan kaya, orang bisa bersikap angkuh terhadap sesamanya. Dalam keadaan kaya, orang bisa mengandalkan hartanya, kekayaannya, untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain, atau membuat kejahatan dengan skenario yang dirancang untuk melakukan kejahatan. Demikian juga kalau orang miskin. Kalau orang miskin, kalau tidak kuat imannya, ia bisa tergoda untuk mencuri, mengambil hak atau milik orang lain. Orang kalau miskin, ia bersikap dingin terhadap hal-hal rohani, karena ia menganggap bahwa memikirkan hidup sehari-hari, memikirkan perut yang lapar, lebih mendesak daripada memikirkan hal-hal rohani yang abstrak. Jadi ia bisa bersikap dingin terhadap hal-hal rohani, bersikap dingin terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, karena ia hanya memikirkan hidupnya yang sedang menderita. Saudaraku, kalau orang kaya, seharusnya bagaimana bersikap? Tentu seharusnya orang semakin kaya, seharusnya ia semakin bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, kekayaan yang ia peroleh dengan limpah. Sebab Tuhanlah yang memberikan manusia kekuatan, akal budi, memberi peluang baginya untuk mendapatkan harta kekayaannya, sehingga ia semakin bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya orang kalau kaya, ia memuliakan Tuhan
dengan hartanya. Ia menggunakan hartanya untuk mendukung hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalkan menyumbang sarana-sarana peribadatan, kegiatan keagamaan, dan itu sesuatu hal yang tentu berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga orang kaya, ia bisa menjadi berkat, menolong sesama, terutama saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan, mereka yang sedang dalam pergumulan berat dan membutuhkan uluran tangan sesama. Demikian juga bila mana ada keadaan miskin yang dialami oleh seseorang, maka tentu yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menyebabkan kemiskinan terjadi pada diri kita. Sebab ada kemiskinan karena faktor keturunan. Yang saya maksudkan di sini, kalau orang tuanya itu miskin, ia lahir dalam keluarga miskin, tentu saja dia anak dari keluarga miskin. Dan keadaan ini tentu tidak bisa berubah secara mendadak. Ia berada dalam keluarga yang miskin. Nah, ini faktor keturunan. Sebab ada juga orang yang lahir dari keluarga kaya, anak tersebut walaupun belum berbuat apa-apa, tapi dia sudah memiliki harta kekayaan dari orang tuanya. Ini faktor keturunan. Ada juga karena salah kelola. Meskipun orang itu memiliki harta, memiliki banyak uang, tetapi kalau salah mengelola, salah menggunakannya, maka orang juga bisa jatuh miskin. Harta seseorang bisa habis karena bermain judi atau melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memiliki konsekuensi harta bendanya habis. Bisa juga karena kemalasan. Kitab suci mengajarkan kita bahwa orang-orang yang malas dalam pekerjaannya akan dihampiri oleh kemiskinan. Jadi hal yang pertama, kita dulu, bila mana kita berada dalam keadaan demikian, kita memastikan lebih dahulu apa yang menyebabkan kita miskin. Hal yang kedua, tentu kita harus mengakui keadaan kita, menerima keadaan kita apa adanya, dan menerimanya dengan hati yang legowo. Kita tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain atau mengatakan bahwa gara-gara orang itulah aku miskin. Jika keadaan itu sudah demikian, maka langkah ketiga, kita harus membangun relasi, membangun komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Tentu kita tidak mau hidup dalam keadaan demikian terus-menerus. Kita harus berusaha untuk keluar. Dan kita mulai dengan membangun relasi, membangun komunikasi dengan orang-orang yang dapat dijadikan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat membantu kita, di mana kita sampai pada mencari peluang kerja. Melalui hubungan kita dengan sesama atau orang lain, kita mendapatkan informasi kira-kira apa lapangan kerjaan atau usaha yang dapat kita lakukan. Dan bila mana kita sudah mendapatkan peluang itu, maka kita harus bekerja. Bekerja dengan ulet, bekerja dengan tekun, bekerja keras. Maka orang yang bekerja keras, meskipun dia meneteskan air mata dan keringat, suatu saat ia akan menuai apa yang ia kerjakan. Saudaraku yang terkasih, semua orang ingin kaya, dan tidak ada orang yang ingin atau mengharapkan menjadi orang miskin.
Namun harus kita waspadai, sebab kaya atau miskin, dua-duanya bisa menjadi perangkap membuat kita jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam dosa, dan menjauh dari Tuhan. Seyogianya, jika kita memiliki harta bahkan kaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jika sedang dalam kesulitan, itu bukan hari kiamat. Asal kita mau bekerja, ada kemauan, dan berharap sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuhan memberkati.